Indonesia lah dulu. Membuat anak-anak Indonesia seneng sama musik tradisional itu jauh lebih sulit dibandingkan Orang luar negeri. membuat orang luar negeri jatuh cinta ke Indonesia. Tahun-tahun 2010 gitu gue pengen nasional lagi ya, pengen Indonesia lagi gitu. Masuk tanggal lagu radio satu Indonesia 1-2, masuk ke dahsyat beberapa kali, nggak laku men. Padahal keluar gede gue buat promo. Yang udah tahu dong bokap bilang apa? Tuh kan apa gue bilang? Bikin Batak lagi. Orang Batak gak bisa ditentang. Masuk studio lah gue bikin Batak lagi. Gak di promo, gak apa. Cuman taruh di distributor Medan doang. Pret. Jualan nomor 1 men. Nomor 2 Noah. Nomor 3 Geisha waktu itu. Udah kutukan gue kali. Oke. Gue di Batak. Oke. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Vicky Sianipar, Mamen. Oh Vicky, baik Vicky. Baik. Akhirnya dapat waktunya Vicky. Rencananya udah lama banget ya. Rencana udah lama, tapi alhamdulillah baru dapat dan hampir nggak jadi lagi kan hujan terus dari pagi ya, Iya. Om ya? Dari pagi. Malam. Iya dari malam, sorry dari malam. Nah sekarang akhirnya ketemu. Om Vicky, apa kabar Vicky? Baik. Nah jadi gini, kita tahulah Vicky Sianipar ya kan. Pasti kalian tahunya adalah Vicky Sianipar, lagu-lagu Sumatera Utara atau Batak lah ngomongnya gitu kan. Secara kita orang Batak berdua. Tapi sebelum itu gue pengen tahu Om, sebenarnya lu tuh dilahirkan langsung jadi musisi Batak. Apa kamu gitu? Saya niat mau menjadi musisi yang memperjuangkan lagu-lagu Batak. Gitu. Gimana Om? Sebenarnya. Lu dari keluarga musisi bukan? Enggak. Oh enggak juga, oke. Keluarga pengusaha, jadi Lu pengusaha, oke. ya di rumah nggak ada topik musik, itu Nggak ada topiknya topik bisnis semua dari gue kecil. Topiknya bisnis semua ya. Dan gue kan Jakarta banget. Lu tuh nggak pernah, bukan orang yang lahir besar di Sumatera? Gue lahir gede kawin di Jakarta. Jakarta semuanya? Anak Jakarta. Oh berarti cuman bokap orang Batak? Bokap orang Batak. Nyokap juga? Nyokap Sunda. Oh nyokap Sunda sama kayak gua, Batak Oh, sama Sunda. kita. Sama kita. Oke, lahir besar di Jakarta. Oke, berarti lu nggak bisa bahasa Batak lu? Awalnya nggak bisa lah. Nah gimana tuh ceritanya kok jadi terkenalnya itu gitu? Bukan terkenalnya tuh pengusaha gitu. Jadi lulus SMA itu kan gue kalau di keluarga gue tuh mesti kerja di perusahaan bokap. Oh harus kerja di perusahaan Iya, bokap? jadi yang namanya kuliah nggak ada tuh, forget it. Oh bokap gitu? Iya. Bokap gitu? Jadi udah langsung digembleng kuliahnya tanda kutip di dalam perusahaan itu, tapi dari nol Pak. Oke. Dibayangin perusahaan kargo, udah di packing barang, nyetir mobil box. Berarti lu dari bawah? Dari bawah habis lah. Ya gimana sih lulus SMA nggak ada Gila ya, bisnis apa? bokap nggak langsung jadi direktur ini? Bapak. Kagak ya? Dibejek gue. Oh iya? Iya. Ngeri juga ya, terus. Keras gitu Sementara bokapnya. kan pengennya jadi anak band waktu itulah, dari SMP, dari SMA udah ngeband terus kan. Jadi saking pengen ngeband ya, akhirnya ada yang ngajakin reguler tapi kafe. Ini bokap nggak tahu nih. Tahu akhirnya. Nggak apa-apa, lu main band tuh nggak apa-apa. Justru sama dia mau nggak gini, daripada kok kemana-mana kelayapan nggak benar, nggak apa-apa band, tapi bandnya pakai nama gua. Maksudnya bandnya namanya jadi siapa? Jadi MSA Band. Oh MSA, jadi perusahaan bokap ya? Iya. Akhirnya jadi ya, diain sama lu? Iya. Demi? Iyalah sekalian. Oke, MSA Band, oke, terus? Kafe loh Pak. Walaupun gue sebenarnya pengennya main gitar, tapi karena pengen ngeband banget, yang available posisi keyboard, ya udah gue main keyboard lah. Oh, tadinya lu gitaris? Gitar banget. Oke, begitu reguler, ada aja posisi main keyboard. Main keyboard. Loh, kok lu bisa main keyboard? Kan lu gitar. Dari kecil kan gue emang les piano lah. Standar lah itu ya? Awalnya dari SD bang, piano, keyboard piano gitu. Begitu SMP kenal Wah, musik metal, apalagi zaman Seattle Sound kan. Oh, lu sempet di situ? Gitar banget, Sempet di situ, Pak? Iyalah. Bukan yang kayak sekarang gini. Enggak. Musiknya gua kalau sekarang kan
ambience-nya wah asik gitu. Lu metal. Ya, besar dari metal banget. Beruntung ya dia berubah ya. Kalau metal gila dulu. Kamu gondrong sempet tuh. Gondrong banget tuh. Ya waktu SMP kan nggak boleh gondrong, masih SMP. Oh ini SMP ya, oke. Ya kenal era Grand Seattle baru melunak lah. Jadi melunak. Boleh lah. Oh jadi gitu. Lu sempet reguler Pak? Lama gue Di kafe apa Pak? Wah banyak lah, dari udah pada nggak ada kafe, ada Pisah Kafe. Oh iya, Pisah Kafe udah nggak ada. Warung Kemang, terakhir Hard Rock lah. Terakhir Hard Rock? Iya. Oh lu gitu, berarti lagu cover ya, lagu orang Cover top 40 semua. Dan ternyata itulah sekolah musik gua gitu. Oke. Aransemen. While lu kafe malam, siang tetap Siang kerja. Bayangin. Harus kerja, berarti lu Oke, setahun palingnya 2 kali gua masuk rumah sakit. karena kecapean. Absen jam 8 sampai jam 5. Malam kalau nggak latihan, ngeband manggung. Kan di kafe sampai jam 1, sesi 2 selesai. Nggak langsung pulang dong, ngasau dulu. Nongkrong dulu. Oh iya. Sampai rumah 2:30, jam 8 udah absen lagi. Bayangin 4 tahun kayak gitu, Pak. Masuk rumah sakit. Tipes jadinya. Tipes mulu lah. Tipes mulu ya. Oke. Lu di situ. Tapi while lu main di regular, lu tuh memang udah nyiptain lagu juga. Udah, tapi nggak banyak lah. Nggak sempet lah. Karena ya, akhirnya kan band cafe gue ini rekaman. MSA Band. Iya, di Universal. Siapa-siapa aja men orangnya men? Ada dulu namanya Salyo, Bonita. Bonita tuh Mora. bonitanya Hen Iya. Kusendatmo. Tapi pas rekaman dia cabut sih. Itu tahun berapa sih? Rekamannya tahun 2001. Oh berarti dia udah sama si Adoy dong? Waktu itu iya. Oh udah sama Adoy. Tapi akhirnya kita keluar duluan. Oh oke. Di Universal gue angkatannya dulu ada band namanya Seventeen. Oh iya Seventeen. Ada Funky Cobra. MSA Band masuk. Iya. Oh jadi waktu dulu lu belum lagu Batak dong? Belum, nggak ngerti Batak Pak. Bahkan bisa dibilang anti Batak gitu loh. Lu anti Batak? Bisa dibilang. Gimana ceritanya gimana? Kok tuh anti Batak? Ya gue kan dari kecil kan gimana sih di lingkungan Betawi. Yang kode Betawi kan rasis gitu biasa. Bukan rasis yang negatif ya. Iya, biasa orang lah. Jawa, orang Madura. Batak. Awas sih Batak. Awas dompet gitu kan. Kalau gue udah datang gue Batak makan Awas. gitu. Iya. Anak-anak muda lah kita teman-teman kayak Ya gitu-gitu. sementara kita masih kecil, masih SD. Mau defense gimana, Batak tuh korannya di mana gue juga nggak tahu. Karena gue tahu ngomongnya juga kasar, kalau acara pesta juga jorok kan gitu. Iya. Bagi gue ya, tanpa mulai rasa hormat waktu itu. Jadi nggak ada yang bisa gue banggain lah, musiknya juga apa yang mau dibanggain gitu. Kalau begitu ya. Oke. Sampai akhirnya lu rekaman pun bukan lagu Batak, lagu rock berarti ya. Pop lah. Ya pop rock lah, pop rock. Pop. Berapa album lah? 1 album yang salah. 1 album. Nah begitu mau album kedua, you know band lah kan, Oke. 7 kepala, Banyak 7 lah. mau lah. Singkat ceritanya bubar lah ini. Mau ngeband apa gitu kan? Tapi kan yang punyanya lu bandnya. Oke. Ya nggak juga sih, maksudnya kan bareng lah. Oke. Nah pas waktu itu bokap dengan perkumpulannya geng-geng Bataknya Oke. mau bikin event konser, namanya konser Save Lake Toba. Save Lake Toba. Jadi kayak Jadi untuk menyelamatkan Danau Toba lah. lingkungan lah. Dia minta gue jadi MD-nya lagu-lagu Batak. Wah, stres nggak mau lah gue. Masa gue bikin lagu Batak, Pak? Gila. Gak mau. Nggak mau lah. Terus ngomong gimana bokap? Dibujuk tuh sama bokap. Kira nolaknya gimana ya? Ya udah gini deh, gue minta 2 syarat. Satu, bikinin gue studio kecil-kecilan alat rekaman Di rumah, oke. Oke kata bokap. Sialnya diokein. Nolak. Maksudnya nolak gitu. Bukannya bagus ya? Sialnya oke. Terus yang kedua? Gue gak mau diatur. Pokoknya gaya musik gaya gue sendiri. Oke. Which is kan harusnya gak mungkin. Karena Batak tuh udah pakem gitu. Oke. 1 chord 1, 4, 5, 2, 5. Udah standar gitu loh. 3 batu, 3 juru. 3 batu. Jadi terus. Nah gue bilang gak mau, gue maunya style gue. Dijain juga sialnya. Waduh. Oke. Ya udah gue bikin lah. Gue bikin track. Yang nyanyi siapa aja? Ada lah artis Batak terkenal waktu itu. Ya berarti lu coaching sama mereka bareng itu latihan itu gitu ya? Setelah musiknya jadi iya. Iya. Untuk persiapan konser kan. Berapa lagu men?
18-an 20 gitu. Anjir, sekali jadi MD langsung 18-20 lagu. Ntar kasih denger lagu Batak kayak gini. Jeng 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 deng 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 deng. Iya. Aduh, mana gitu pusing. Akhirnya gue coba bikin gak dapet nih. Bener. Terus. Nah waktu itu ada tim multimedia yang mau buat stock shot buat di itu kan di visual kan. Jadi berangkat ke Danau Toba untuk bikin syuting. Oke. Walaupun gue dari kecil udah pernah ke Danau Toba, tapi kan di daerah-daerah situ Perapat, daerah-daerah turis. Iya, terus. Nah kali ini kita ke pelosok-pelosok ngambil beauty shot kan. Nah gue minta ikut. Lu minta ikut? Iya. Supaya dapat ambience Ya lah. ceritanya gitulah. Oke, dapat feel-nya lah. Tapi bener ada satu tempat ya, ada beberapa tempat lah dari atas gunung. Di situ gue bener-bener amazed sama tempat itu. Akhirnya pantas dari sini banyak seniman, banyak seni, banyak apa, tempatnya kayak gini gila keren banget gitu. Oke. Nah, rasa kagum itu, rasa amazed itulah yang gue bawa pulang ke studio untuk ngaransemen. Oke. Sambil ngebayangin itu. Oke, berarti berfungsi tuh, it's work tuh ya. Fungsi banget. Masih udah mulai numbuh lah kecintaan ini. Ternyata Tanah Batak ini keren banget Keren gitu. banget, oke. Gue gak pernah tahu selama ini. Itu leluhur ada yang nempel bro. Kurang ajar nih. Gue tempel gitu. Terus bokap punya, dia kan koleksi barang-barang antik Batak tuh. Ada gondang, ada apa. Gue turun, gong gue turun. Gue gak tahu gimana mainnya, bunyiin aja semua. Oh gitu, bener-bener blank lu. Blank. Oke, terus? Ya udah, ya singkat ceritanya, jadilah konser ini. Waktu itu sampai suami presiden datang. Oke. Topiknya mas ya? Penuh banget di Sahid. Oh ini di Jakarta? Di Jakarta. Oke, di Pokoknya ballroom semua jet set Batak datang semua. semuanya. Oke. Begitu Sukses. kelar, sukses banget. Pada nanyain, ini ada kasetnya nggak? Dulu zaman kaset kan. Oh iya. Ada kasetnya? Kaset nggak kepikiran gue bikin album kayak begini. Lo cuma mau bikin buat konser aja? Iya, tapi kan kata bokap, ya udah kan aransemen udah jadi kan, lu aransemen rapi semua kan, paling tinggal take ulang vokal dikit-dikit, mixing udah selesai kan. Ya udahlah jadiin aja lah, orang udah jadi kan. Pilih dari 20 lagu mana yang paling gue suka dulu lagu Pisau Surit namanya. Oke. Ya udah bikin, nah otakku kan masih otak kayak major label biasa kan. Oke. Oh ini mesti diproduksi begini, terus nanti bikin video klip, pilih single, undang radio gitu. Iya, standar. Ya udahlah bikin video klip, si Teddy dulu video klip, Teddy Suryatmaja. Oke. Sekarang ngetop di jalan. Dari situ berarti. Ya udah jadilah. Mau promo gimana? Press conference juga, biasa. Kepala kita kan standar promo ke Trans TV, ke RCTI, kemana gitu kan. Nggak sanggup bayar, mahal banget kan waktu itu. Iya. Sekalipun udah dimasukin promo, tayangnya jam 2 pagi. Derita kita zaman dulu lah men. Apa namanya? Promo. Running on schedule itu ya. ROS. Tiba-tiba MTV ada dia punya program breakthrough gitulah. Jadi artis-artis yang menurut mereka breakthrough. Iya, out of the box lah. Masuk dulu gue tuh pas abis Naif. Oke. Nah, lagu apa tuh yang masuk? Pisau Surit ini. Pisau Surit itu oke. Dibuatnya setiap jam di MTV meledak semua. Serius men? Iya. Naik terus tangga kan dulu ada bubbling, ada naik tangga gitu-gitu. Naik terus setiap jam Pak selama sebulan. Wah, sialnya orang pikir nih artis Malaysia, artis Thailand. Karena gak ngerti bahasa Batak. Oke. Lu seneng? Gue begini, acrit kok meledak ya, sialan. Orang mah seneng, lu aduh kesel. Stres. Gue jadi artis Batak loh. Oh, itu yang lu takutin disebut. Maksudnya itu jadi ya? artis daerah gitu loh. Oke. Kayak dulu Sumbang, kayak apa. Waktu itu dengan kondisinya gitu ya, disebutnya adalah. Kita anak Jakarta, standar pergaulan Jaksel lah, gimana sih? Masih muda kan pengennya, wah gimana taunya. Ini dong kiblatnya kalau mau band ya kayak Dewa lah, Kepadi lah kayak gitu. Iya. Jadi ke daerah gini. Oh, lu antara seneng sama enggak lo ya? Enggak seneng. Enggak seneng juga. Karena image itu. Oke. Sialnya langsung 2 album itu kita bikin kan. Jadi selang setahun langsung kan 20 lagu. Iya 20 lagu jadi 10 kan. Iya. Yang album kedua pun masuk tanggal lagu MTV lagi, meledak lagi. Di radio juga dipasang? Di radio enggak. Oh cuman di MTV. Di MTV naik banget. Iya. Radio nggak mau terima. Nah di situ gue sakit hati sama radio tuh dulu tuh. Oke. Nggak mau dia bahasa daerah.
Oke. Hard rock. Abah sampai dulu ada namanya iRadio. Nah, itu kan lagu Indonesia harusnya kan? Semua. Aduh, aku takut nanti ada kecemburuan etnik kalau aku masukin bahasa daerah. Bilang kayak gitu. Oke. Ya gitulah. Meledak kan nih? Tapi akhirnya gimana orang-orang ngomongin semua. Oke. Itu bukan pertama kali orang tahu Vicky Sianipar Iya. yang bikin lagu-lagu Batak gitu. Iya. Itu tuh situ tuh. Iya. Akhirnya lu berdamai dengan diri lu bahwa akhirnya gue memang harus itu pas di situ apa setelah itu? Setelah itu Pak lama. Oh lama. Jadi album pertama, album kedua ada terus gue ngurusin album orang lagi kolaborasi gitu kan ada udah 4 album lah Batak lah. Gue kan setengah Sunda nih. Oh iya. Aku bikin Sunda juga lah. Lu bikin lagu apa? Es Lilin. Oh lu bikin juga dengan gaya lu. Banyak lah ada Es Lilin, Bobi Bulan terus ada Jawa juga. Ada Melayu. Iya. Nah idenya adalah karena kan waktu zaman dulu kan di Duta Suara inget ya? Iya inget. Kan musik Yang masuk Tanah rock. Abang. Ini pop rock, ini jazz, Tradisional. Ini tradisional. Nah tradisional pun enggak. Jadi waktu distribusi kita bingung mau masukin rak mana di semua toko kaset. Ternyata di Duta Suara ada satu rak namanya World Music. World Music masuk World Music. Wah cakep nih. Gimana caranya gue image-nya jangan artis Batak tapi artis World Music. World Music, oke. Makanya gue bikin album Indonesian Beauty namanya. Ini etnik modern tapi nggak hanya Batak, campur lah daerah Indonesia lain. Oke. Singlenya itu Es Lilin. Terus Yang diputernya bukan di Dahlia FM, tapi Dahlia kan middle biasanya below. kan, Iya, betul. Ini Es Lilinnya di Ardan. Masuk playlist Ardan. Karena buat anak muda kan, gitu. Oh, lu aransemennya begitu. Meledak lagi. Secara penjualan enggak, tapi secara bunyi di Bandung lumayan bunyi. Lah. Hebohnya, kok ada orang Batak bikin Sunda? Masa capek lu nerangin nyokap gue tuh Sunda gak? Masa capek nerangin gitu ya? Ya, akhirnya itu yang gue coba dorong ke media. Gue bukan artis Batak, tapi artis world music. Sampai bikin komunitasnya sama bokap. Geng Sujo Tejo lah, Mas Saung Jabo lah, Hari Rusli lah, Iya. Dani lah, Syarani. Ngumpul bikin namanya IWC, Indonesian World Music Community. Iya. Demi gue menghindari image artis daerah Batak. Dulu soalnya ada World Music, dulu grup World Music namanya Enya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Dia bikin juga tuh dan ngetop waktu itu ngetop banget. Tapi Afrika kan kalau nggak salah. Nggak, kalau E-nya tuh New Age lebih ke Ini aja. Jadi apa gitu ada tuh? Ini apa niat gue untuk supaya image-nya nggak kayak jangan gitu. Tradisional lah, jangan tradisional. Akhirnya dapat dong. Jadi World Music punya komunitas. Wah, udah oke. Akhirnya nyari duitnya di situ lah. Akhirnya gue waktu itu terkenal jadi ranger kalau di nasional ya. Yang bikin etnik tapi bisa ramah rating TV lah. Terkenalnya gitu. Iya, jawabnya lari ke gue lah kayak gitu-gitu. Nyari duitnya di situ. Tapi tetap nih, while ini lu tetap kerja. Udah nggak. Begitu album keluar, gue memutuskan untuk di musik terus lah. Bokap nggak apa-apa. Nggak passion gue di kantor. Kata bokap oke. Ya, gue dijalanin kan 5 tahun. Nggak di situ hati gue daripada sengsara. Biasanya kan kalau orang Batak kan nggak begitu. Enggak sih. Ya, akan gue ngebuktiin lah nih. Kelihatan gue hasilnya di musik. Oke. Gitulah awalnya Pak. Parah. Gila ya. Akhirnya jadi terkenal dengan Vicky Sianipar arranger lagu-lagu Batak. Iya. Batak kalau gue tahu. Iya waktu itu. Sampai terakhir nih men. Lu tuh waktu itu udah sampai sekarang udah berapa album men? Bikin atau mem-create lagu-lagu Batak. Kalau gue yakin Sunda pasti cuma satu doang itu ya. Iya. Ya selidin aja udah. Jangan sampai kayak kon. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Era album yang 8. Setelah itu single-single. Era album 8. Nah ini tuh 8 itu lu yang bikin atau permintaan dari orang? Gue yang bikin semua. Lu yang bikin? Iya. Berarti lu juga mau kalau sebenarnya yang permintaannya bokap. Gimana tuh maksudnya?
inisiasi selalu dari bokap. Gue kan nggak passion, nggak kepengen bikin Batak. Iya, oke. Otak itu otak gue. Bikin lagi lah. Bikin lagi lah. Album lagi. Sampai pernah ya tahun-tahun 2010 gitu gue pengen nasional lagi ya, pengen Indonesia lagi gitu. Gue bikin satu album, satu judulnya. Oh sempat satu. Keluar. Itu dengan metode produksi. Yang tadi gue dengar. Iya. Oh itu mah ini banget ya, apa pop banget ya kan? Iya, jadi ciptaan gue sendiri, yang jalur distribusi juga yang nasional, promonya kayak dulu lagi, manggil anak radio, Iya, hearing ya. Masuk tanggal lagu radio satu Indonesia 1, 2, masuk ke dahsyat beberapa kali, nggak laku men. Padahal keluar gede gue buat promo. Padahal pengen lah. Lu promo sendiri ya, label sendiri. Yang udah tahu dong bokap bilang apa? Tuh kan apa gue bilang? Bikin Batak lagi. Orang Batak gak bisa ditentang. Masuk studio lah gue bikin Batak lagi. Dalam jarang 1 tahun keluar lagi lah album Batak nih. Toba Dream yang keempat. Badak lagi. Nggak di promo, nggak apa, cuman taruh di distributor Medan doang. Jepret. Jualan nomor 1 men. Nomor 2 Noah, nomor 3 Geisha waktu itu. Nomor 1-nya lu? Iya. Sementara yang bahasa Indonesia gue udah keluar ratusan juta promo di blok. Gimana coba? Jadi apa yang ada di pikiran waktu itu? Udah kutukan gue kali. Ampun, saya ikut sekarang. Persis kayak itu, gue nengok ke atas. Oke. Gue di Batak. Oke, ampun. Kalau gitu, saya di Batak aja. Begitu itu dapat, berarti lu langsung dong mempelajari soal Batak, enggak? Pernah? Akhirnya iya benar. iya. Karena nggak masuk akal jalan hidup gue. Oke. Anak Jakarta yang Jakarta banget, Jaksel banget gitu loh. Tapi kenapa kau lemparnya ke Batak? There is only one way to find out. Masuk ke dunia Batak, ke kampung, pelajarin. Apa yang lo pelajarin? Nadanya aja. Gini, gue kan kalau lo kan bikin lagu ya, musisi mengekspresikan diri. Lo happy bikin lagu, lo sedih pun bikin lagu, mengekspresikan diri. Gue kan enggak. Ini ada lagu lama jadul, terancam punah. Terancam punah, betul. Gue mesti mendaur ulang lagu ini, mengemas ulang. Bahasa gue discovery. Oke. Bukan menemukan. This straight cover. Oke. Discovery-nya. Covernya dibuka, cari esensinya, habis itu recovery. Bukan disembuhin. Recover. Esensinya sama. Oke. Sehingga lagu ini turun pasarnya jadi lebih mudah lah. Buat anak-anak sekarang. Karena kalau nggak digituin mungkin 50 tahun lagi hilang lagu ini. Hilang. Kadang nggak ada yang suka sama aransemen zaman dulu. Oke. Lu sampai ke pedalaman nyari lagu. Karena gue takut salah men. Takut ini ada yang nggak boleh dirubah. Lu tahu ini ke daerah kan tradisional kan syarat pakem. Gue mesti tahu mana yang boleh dirubah, mana yang enggak, mana yang esensi, mana yang bukan. Kalau enggak fatal gue ngasih produk ke orang gitu loh. Lu ngeriset itu berarti ya? Riset sedalam-dalamnya. Oke, ada pembimbing nggak lo yang memang harus yang membuat lu jadi meriset tuh ada pembimbing? Banyak yang mencoba tapi mental terus sama gue. Kenapa? Ada aja lah, ada. Knowledge-nya oke, kelakuannya kacau. Kelakuannya oke, knowledge-nya kurang. Inilah itu akhirnya gue jalan sendiri. Nah, waktu lu jalan sendiri lu kan datengin tempat-tempatnya. Ya kan? Itu ada pembiayaan dari yayasan apa? Sendiri? Enggak. Itu hampir tiap bulan gue ke Toba parah nih. Oke. Nah gue ngerasa gue kayaknya ada yang hilang nih. Sebagian piece dalam diri gue ada yang hilang, tapi gue nggak tahu nyari kemana dan nggak tahu hilang apa. Oke. Nyebelin kan. Tapi gue tahu tuh di daerah Batak. Oke. Tuh. Apa yang lu pelajari sana, men? Ya, udah gue nyari itu dari tahun 2005 kan. Dari tahun 2005? Iya. Karena apa ya? Itu obvious jalan hidup gue tuh aneh banget. Iya aneh banget sih. Di saat anak Jakarta lain dugem apa gitu, gue mesti ngerjain kayak begini. Akhirnya mesti sampai ke kampung, ke hutan, kemana nyari kebatakan ini apa. Ya gue cari coba rasionalnya. Oh supaya jangan salah yang gue kerjain ini. Itu aja, sebab ada reasonnya ya. Oke. Iya. Padahal sebenarnya bukan itu juga, pengen cari juga sesuatu ya. Iya.
ternyata ya intinya kan misi hidup ini apa sih gue, garis tangan gue apa, kenapa gue Sebagai musik? apa ini? Iya. Tentara kek, musisi, tapi harus yang Batak. Kenapa harus yang Batak gitu? Kalau ya? musik kan udah nih dari Iya, kerja iya, iya. Udah. pilihan kerja musik, gue pilih ke musik. Oh udah mulai terkoridor Terarah. lah, terpagar lah. Di dalam musiknya, oh ke Batak. Nah terus apa lagi kan gitu seterusnya. Oke. Itu gue cari lah. Akhirnya lu dapet pencarian itu, lu sampai mempelajari apa aja? Ya semua aspek tentang Batak lah. Sampai ke core-nya, ke spiritualitasnya, semua. Oh sampai seperti itu. Berarti lu mempelajari soal ini nggak sih, silsilah juga? Pastilah, Iya. pasti. Yang kayak misalnya apa? Kalau orang Batak tuh ada kalau ini ternyata satu ini dengan ini masih omnya ini gitu-gitu mempelajari tuh. Betul. Apa, Kayak gue marga-marga Sianipar nih. Oke. Bisa Sianipar nomor 15. Gue hafal dari 15, 14, Apa tuh? 13. Nomor 15 apa? Jadi yang namanya Sianipar itu nama orang dulu. Dulu nama orang ya? Oke. Yang membuka marga ini. Dulu Sianipar doang satu ya? Iya. Berarti nggak ada Sianipar apa gitu? Nggak ada? Sianipar tuh kakak adik sama si Agian, Panjaitan, sama si Litonga kayak gitu. Oh gitu. Nah ini dari paling kecil Sianipar. Oke. Nomor 1 nih. Oke. Anaknya turunan nomor 2. Cucunya nomor 3. Nah gue nomor 15. Oh lu dari Sianipar itu lu berarti turunan ke 15. Oke, berarti Sianipar ini adik kakak sama Sama si Litonga, sama si Agian, sama Panjaitan. yang paling tua siapa? Panjaitan. Berarti lu kalau manggil tetap kalau Panjaitan manggilnya harus begitu gak sih? Manggil bapak tua namanya, manggil om. Gitu. Walaupun dia masih muda gitu. Walaupun nggak kenal lah, walaupun Iya. tetap. Oh alah. Karena udah pasti saudara kan. Iya sih. Dan bukan hanya dari Sianipar, ke atas sih bapaknya Sianipar, omongnya Sianipar, 7 keturunan lagi ke atas, itu gue hafal semua. Lu pelajarin dari situ tuh. Oke. Si Boro, ini kemana-mana, hafal gue. Berarti gak ada yang bisa bohong ya sama lu ya kalau soal yang Batak ya. Enggak. Oke, si Boro. Itu Toba juga bukan si Boro? Toba. Toba juga? Iya. Lu juga Toba juga? Gue Toba. Nah kalau Batak-Batak yang lain selain Toba juga lu pelajarin? Musiknya aja, kalau Maksudnya Hasibuan, ada misalnya apa gitu. kalau secara silsilah iya gue pelajari. Pelajarin juga. Tapi bahasa enggak, Bahasanya enggak. Kalau Toba berarti lu pelajari bahasanya. pelajarin semua. Akhirnya lu bisa bahasa Toba, bisa bahasa Batak. Bisa mulai 2020, mulai belajar. Oh iya. Baru 2020. Anjir. Sebelumnya nggak bisa sama sekali, men. Oke. Kalau spiritual itu kayak gimana, Om? Yang lu pelajarin spiritualnya juga lu pelajarin. Ya. Kan spiritual itu kan kayak adat istiadat atau gimana? Lebih kepercayaan. Oke, dulu emang bukannya Kristen Islam bukan gitu ya? Itu kan import, men. Oh, oke. Ini yang aslinya. Aslinya. Dan bukan hanya Batak, Nusantara semua kurang lebih sama. Kurang lebih sama, betul. Leluhur sebagai perantara. Kayak ini bukan sih? Kejawen gitu? Iya. Oh, kayak gitu. Oke. gitu. Apa yang lu pelajarin di sana bedanya apa? Ya apa ya, men? Misalnya? Sejarah, Oke. nilai hidup, Oke. asal mula. Oke. Yang akhirnya kita tahu kita ini siapa, Nusantara ini apa. Gitu. Sekarang agama lu apa? KTP gua Kristen. KTP lu Kristen. Keren jawabannya. KTP gue Islam sih. KTP. Ya. Kan? Karena di negara ini kan mesti ada kan. Ya, harus ada, Billy. Tapi kalau lu ngelihat dari yang Batak, kan lu mempelajari spiritualnya. Ada yang lu ikutin nggak? Ada lah. Apa yang kayak gimana misalnya? Karena kenapa gue ngomong gini? Karena waktu kita mau manggung kemarin ini, lu sibuk tuh nyari apa gitu. Ya sekarang gini, orang Islam berhubungan sama Tuhan begitu. Ya, ritualnya. caranya begitu. Kristen begini, Katolik gini, Buddha gini, Batak pun ada, Jawa pun ada, Sunda pun ada. Betul. Nah gue sebagai orang Batak karena gue mau mendalami gitu kan, supaya nggak salah arah, supaya nggak salah melestarikan, supaya nggak apa, ya gue mesti jalanin semua seritualnya. Seritualnya. Iya. Kayak waktu kita mau manggung, ritualnya apa? Harus ada apa gitu? Daun nih. Kalau di sana berdoa pakai daun sirih Oke. di tangan. Karena daun sirih itu satu-satunya daun yang kayak silsilah bentuknya. Oh, ininya ya. Ya. Garis-garisnya. Karena di Batak itu silsilah itu hukum paling tinggi karena itu merepresentasikan cinta kasih pencipta ke manusia. Oke. Hanya bisa disamakan cinta kasih pencipta sama manusia itu seperti seorang bapak ke anaknya. Oke. Atau bahkan ke cucunya.
Oke. Makanya itu tujuan orang Batak yang aslinya. Harus punya cucu. Dinyatakan dia sempurna. Makanya kalau meninggal, pesta, nggak nangis-nangis. Emang di Batak itu ya? Iya. Pesta ya? Karena dia udah paham cara kasih sayang dia ke cucunya, ke anaknya. Oh, kayak begini kasih sayang Tuhan ke gue. Gitu. Oh, I see. Jadi dia... That's why silsilah tuh penting banget bro kalau di Batak. Berarti kayak bibit bebet bobot ya, kayak gitu ya? Ya. Gue nggak tahu ya gimana. Ini tentang love. It's about love. It's all about love. Maksudnya how you understand God's love. Oke. Itu inti dari Batak tuh itu. Oke. Walaupun ini nggak semua orang tahu ya. Karena nggak semua orang Batak mempelajari. Iya, makanya gue juga Karena baru gue tahu. mendalami sampai jeroan sampai dalam. Oh, akhirnya bisa ngambil kesimpulan sendiri kan. Oke. Intinya Batak is love. Batak is Nah, love. supaya love ini nggak hilang, dibuat aturan yang ribet itu. Pengingat. Pengingat. Oke. Nah, sekarang kok beda ya? Beda sama ini. Kayak tadi kan Batak is love. Sorry ya. Batak itu keras ketahuannya. Orang Batak kok keras, ngomongnya kenceng-kenceng nih, kasar. Beda sama itunya ya malah ya. Kalau keras kan faktor ininya, alamnya. Alam ya. Pegunungan satu kampung di sini, terus mesti ke ladangnya berapa puluh kilometer, mesti. Jadi harus jalan begitu jauh. ya. Oh iya, itu sama kayak laut tuh. Iya. Sama kayak laut. Kalau orang laut tuh katanya orang sana pada keras-keras karena jauh kan. Bukan hanya Batak ya, Flores juga begitu, yang pegunungan semua rata-rata keras. Iya, dia bisa jawab loh. Bisa jawab, berarti lu pelajarin. Pelajarin lah. Detail. Oke. Sekarang musik. Musik Batak kita ngomongnya. Ini kita ngomongnya spesifik ya, kita Batak. Batak itu kalau gue dengerin, akhirnya gue dengerin kan setelah kita main. Jadi gue dengerin. Artinya gue lihat gitu artinya. Sedih. Batak sedih banget kalau nggak riang banget gitu. Iya. Antara dua tuh. Ya kan kayak anak Medan tuh bener-bener tuh asik gitu, anthem gitu kan. Kayak gitu loh, pesta. Tapi kalau yang sedih tuh lagunya sedih. Kesedihnya mendalam banget gitu. Yang lo dengerin ini kan pop Batak ya. Iya, pop Batak. Tapi itu merepresentasikan folk Bataknya juga, tradisional Bataknya juga. Pada dasar awal mulanya ada musik di Batak itu beda sama suku lain. Dia tuh untuk mengeluarkan isi hati, curhat ke pencipta awalnya. Malah buat kayak semacam berdoa atau bersyukur atau apapun lah. Tapi mengekspresikan melalui musik ini dan tarian, tortor namanya. Oh, tortor. Makanya nggak ada pakem ya kayak gini. Sebenarnya bukan pakem ya, intinya ini basicnya, habis itu bebas. Oke. Jadi kalau di tempat lain kan buat nyambut raja, nyambut tamu. Iya. Kalau ini tuh untuk itu ya. Kalau ini untuk ke atas. Jadi kalau di pesta-pesta Batak nih ada pemain tradisionalnya. Nah tugas pemain tradisionalnya kayak DJ buat. Tugas tradisional tuh kayak DJ. Nah yang mau manortor ini nge-request ke DJ-nya. Gue lagi bete gitu. Atau enggak, gue udah 9 tahun gak punya anak gini-gini. Gue mau curhat ke sang pencipta. Okay. Tolong pilihin lagunya, gondangnya. Dibikinin? Iya. Oh pakai ini. Nah, udah. Terus dia ngerasain. Terus melalui gerakan. Itulah curhatannya dia. Wah. Itu basic. Beri juga ya yang jadi DJ-nya. Iya kan harus bisa ngeluarin semuanya loh. Jadi di saat orang Batak dulu itu bikin lagu, ya pasti apa yang ada di isi hatinya keluar. Iya. Kalau sedih-sedih banget gitu ya. Dan karena banyak kejadian tragis ya, kemiskinan, banyak banget lagu sedih gitu loh. Karena itulah tangisan dia, doa dia ke Sang Pencipta gitu. Nah ada lagi nih yang ngomong. Baru kemarin gue lihat di berita. Netanyahu bilang Batak itu sebenarnya Israel. Gue sampai, berarti gue orang Israel. Aneh-aneh aja. Tapi Netanyahu yang bilang orang Batak itu orang Israel. Ya, bisa aja karena mirip. Mirip ya. Kalau yang gue pelajari, yang ngajarin Israel sama yang ngajarin ke Batak, makanya mirip. Gurunya satu. Gurunya siapa? Yang nyiptain lah. Oh iya. Itu iya tahu saya. Enggak, tapi ini beneran. Ini beneran? Iya, yang gue dapati ya. Iya. Jadi confirm Batak bukan orang Israel. Confirm bukan orang, cuman yang ngajarin sama. Enggak, beda root. Iya. Oke.
bagaimana sang pencipta itu dulu ngajar orang Israel sampai jadi kitab segala. Nah sama dia yang orang yang sama, pencipta yang sama ngajarin Batak model kayak Israel gitu. Oh, rootnya berarti sama. Root sumber knowledge-nya. Sumber knowledge-nya. Bukan secara keturunan darah. Oke, ya sumber knowledge ya. Oke. Iya. Nah, oke. Ini gue seru nih. Lu kan udah nih. Jadi melenceng nih ya. Ya, waktu lu mau memperdalam Batak itu kan pasti karena musik awalnya nih. Iya. Karena musik lu mau melestarikan lah. Iya. Akhirnya keindahan ini nggak boleh hilang nih, gue harus lestariin. Tapi gue daripada salah yang membuat lu menjadi mau, gue harus detail. Ini istri bokap seneng dengan itu. Karena keadaannya nih keadaan kayak orang kaya yang gak ada kerjaan, lu tau lo. Pertanyaan bagus, Pak. Ini apakah lu gila apa lu? Tapi apa? Wah, bagus nak. Terus keadaan itu gimana? Yang diminta Batak tuh yang diminta bokap ini misalnya Batak A sampai Z gitu ya. Itu sampai D. Mungkin Batak gue nyampe C aja udah oke lah sehingga gue paham. Iya. Ternyata gue sampai Z. Terus itu membuat mereka worry, man. Worry gimana? Worry. Aduh, kok jadi dalam kali dia. Kok jadi begini? Jangan-jangan agamanya udah pindah. Jangan-jangan nanti masuk ke aliran sesat atau bukan. Sempat begitu? Iyalah. Terus jokap dengan Sunda aja gitu. Mantak nak. Cik murah ya naon. Oh, pernah juga ada ya pemikiran. Karena gue juga berpikirnya begitu. Kalau dalam gimana ya gitu. Enggak lah. Karena kan kebetulan basic agama gue pun lumayan kuat lah ya dari keluarga kekristenan. Kristennya juga bukan hanya Kristen yang ritual. Okay. Gue masuk ke spiritualitasnya Kristen. Ya. Islam juga masuk ke hakikat marifat. Oh iya. Iya. Lu pelajari juga. Jadi iya sebelum ke Batak men. Oh gokil. Terus sebelum ke Batak ya. Daripada gue nemu yang gue gak ngerti, gue pelajarin dulu semuanya di sini. Ya nggak tahu lah. Emang aneh jalan hidup gue tuh. Jadi kayak ada fondasi dulu ya di agama Semitik ini gue bilang ya. Semitik ya betul. Terus masuk ke dunia spiritual Nusantara Belantara ini. Ya yang ortodok yang tua ya. Sehingga gue udah punya pegangan dulu yang bagus yang sama ikut, yang bertentangan lu buang, oke. Buang. Itu. Jadi aman. Ini jadi ternyata itu. Sekarang akhirnya gue ngeliat nih men, film ya. Gue kemarin nggak lagi film. Film harap-harap cemas apa ya namanya? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Sorry. Ngeri-ngeri sedap. Vicky lagi. Outboy-nya waktu itu ya. Bukan ya? Enggak, itu Utana Martuai. Wah, Vicky lagi. Dan gue lihat semua kru-krunya semua orang Batak. Oh, karena itu kali ya, lu harus ikut. Nah itu lu dihubungi bagaimana? Dihubungi. Jadi gimana itu? Itu kan direkturnya namanya Bene Raja Guguk. Si Bene yang main agak lain. Iya. Itu direkturnya. Si Bene itu. Saya Ernest. Oke. Jadi Bene emang pengen bikin film tentang Batak, itu obsesi dia lah. Oke. Gitu kan. Ceritanya dia bikin. Ceritanya pun cerita kisah hidup dia sebenarnya. Oh si Bene itu ya Allah. Makanya agak lain kan main semua di situ kan. Keren. Terus. Jadi dia bukan komedian ya Bene itu ya? Itu kan komedian, tapi film itu drama sebenarnya. Iya enggak, si Benenya itu bukan komedian. Komedian lah. Komedian ya? Ini anak stand up semua. Oh anak stand up semua. Oke. Jalan. Dia yang bikin filmnya. Dia bikin. Cuma gue nggak kenal dia. Yang hubungin dia? Dia DM. Pak ngaku Bene gini mau bikin film, boleh ketemu nggak? Gue liat mukanya. Ini kayak anak-anak IKJ baru lulus mau bikin apa? Mau bikin apa? Film pendek. Tugas akhir. Oke. Tapi karena tentang Batak gue nggak bisa nolak lah gitu kan. Udahlah ketemu lah gitu loh. Ya udah ngobrol lah. Gue nggak nyangka dia orang gimana. Lucu banget. Oke. Tapi bagus betul. Pertanyaan pertama ke dia, sponsormu udah ada. Lu pertama itu. Terus dia bilang. Iya bang, Bekasi ini Warna sekarang bikin baru namanya Imaginary, ya baru merintis gini-gini. Oh oke. Yang main siapa aja? Ya kawan-kawan anak stand up, terus Tika Panggabean juga ikut, terus ada ini Arswendo macam-macam lah. Oke. Oh, oke lah Ben, gue support Ben. Berarti lu scoring di situ? Iya.
scoring dan soundtrack. Scoring dan soundtrack. Scoring itu nggak main-main loh Pak. Lu belajar pertama kali scoring di mana Pak? Film. Bukan itu dong. Enggak, ini udah film ke 8 lah. Makanya pertama kali scoring kan ada sekolahnya Pak. Lu kan nggak sekolah itu. Betul. Iya. Pertanyaan bagus. Kan lu SMA. Iya. Terus gimana ceritanya lu scoring? Ya kerjaan aja semampu gua. Maksudnya lu cari tahu juga nggak gitu, orangnya yang cari tahu scoring itu gimana sih gini gitu juga. Sejak awal gue emang pengen banget kan, selain ngerjain Batak ini, gue pengen banget masuk dunia scoring ini. Oke. Karena apa ya, gue ngerasa musik gue lagu-lagu gue udah lagu-lagu scoring gitu loh, udah sinematik gitu. Jadi orang yang denger musik gue kebanyakan tuh langsung kebayang gambar. Oke. Nah lu kalau scoring itu kan berarti zaman sekarang scoring sendiri ya? Lu mau Sendiri. Oke. Film Batak juga pertama? Enggak Ya? Enggak. Oke. Film Batak cuman 3. Cuman pas di film ini tahun berapa sih ini harap-harap apa? Ngiri-ngiri sedap tuh 2021, 22. Meledak Pak. Meledak. Gue nonton sampai 2 kali. Serius? Gue nonton sampai 2 kali. Di situ gue ngerasa gue harus bangga dengan kebatakan gue. Tahun 2021 itu gue bilang, gue cuman gini, pantas bokap gue dulu nyuruh gue tuh belajar bahasa Batak, kumpul lah sama saudara-saudara Batak kau. Terus gue disuruh ke sana, suruh kuliah di sana dan lulus pula. Gue UMPTN lulus masuk USU Pak. Gue bilangnya nggak lulus, saking takutnya gue di sana. Wah ntar orang Batak keras-keras, ntar gue dipukulin apa gitu. Jadi gue nggak masuk ke sana. Bilangnya nggak keterima, gue keterima Pak. Saking disuruh di sana ya bokap. Terus ada om kan jadi gubernur di sana, Raja Inal Siregar almarhum. Itu ini loh. Oh ya. Udah, gue nggak mau lah berusaha ke sana gitu kan. Pas 2012 abis nonton film itu, gue ngeliat gila ya, Batak, gue bangga banget jadi orang Batak pada saat itu. Makanya waktu pas posan dengan nawarin, sama-sama Vicky, mau, gue langsung gitu. Wah, gue ngeri kayak lu nih. Tapi ya, yang lu bilang barusan itu kelak konklusi perjalanan hidup gue, ternyata misi hidup gue itu yang gue dapat. Oke. Karena ya gini, yang udah malu jadi Batak tuh kayak gue gini zaman itu ya, banyak banget, jutaan lah. Gue itu di tahun 2001 gue cukup mewakili jutaan anak Batak lainnya di perantauan. Oke. Kurang lebih lah, yang nggak ngerti, yang udah terputus dari kebatakannya. Kalau bahasa Bataknya Dale namanya. Dale. Oke. Kayak udah putus, udah nggak ngerti Batak gitu, udah sama sekali. Mati obor lah. Nah ini mesti dikembalikan. Kalau pakai ceramah, pakai seminar tentang Batak, kayaknya mereka nggak akan datang. Oke. Jadi jangan disentuh pikirannya, logika, tapi sentuh hatinya pakai musik. Gitu. Dapet loh. Sekarang nggak tahu ya, gue nggak pernah tahu lu bisa pop, lu bisa, kan gue dengerin tadi lagunya. Ternyata lagu-lagu dia Britpop juga. Terus ada satu lagu yang gue denger itu yang terbaru kalau nggak salah ya. Ini Inggris banget sih, ini Seals, ya kan Inggris banget, kontemporer. Malah gue bilang kayak art rock deh. Ya kan anak gue anak kafe Pak. Iya makanya, tapi kan gue nggak tahu. Gue tahunya lu lahir tuh langsung belajar musik Batak. Enggak Pak, kagak. Anak Jakarta gue main. Anak Jaksel. Anak Jaksel. Lu tinggal mana sih? Di Menteng Atas, di Kuningan sini. Oh, gue Menteng Atas. Oke. Jadi ternyata itu ya, awalnya lu nggak pengen ya. Ketemu kliknya berarti pas waktu lu datang ke sana pertama itu ya. Iya. Wah gila, indah banget sih gini. Oke. Tapi dari alam ya. Iya dari alam. Oke. Ini lu setiap lu bikin lagu-lagu mengaransemen, berarti kan lagu-lagu lama yang udah hilang lu ambilin lagi, lu bikin lagi. Ya. Nah nuansa itu dengan knowledge lu yang lu ambil itu juga ya. Berarti lu nggak sembarangan ngaransemen dong. Bukan dengan knowledge, dengan rasa. Iya. Ya yang lu dapat lah. Iya. Ada unsurnya tetap lu ambil nggak? Iya dong. Harus ya. Nah lu tahu unsurnya dari mana? Ya ada kawan-kawan pemain tradisional lah. Alat-alat musik itu kan itu esensial. Suling tuh kayak gitu, suling gitu ya. Iya.
Apa aja sih alat-alat yang krusial untuk tahu oh ini Batak nih? Ada suling, ada gondang atau Gondang tagani, itu apa sih? perkusi. Oh kayak gitu. Oke. Ada ogung, ada hasapi, kayak kecapi, 2 senar. Oh ya kayak gitu ya. Lu selalu kalau bisa lu pakein selalu atau per kebutuhan? Perkebutuhan. Perkebutuhan. Bagaimanapun musik, aransemen musik itulah ada rasa yang mesti di deliver. Nah rasa ini hanya bisa pakai piano, hanya bisa pakai gitar, hanya bisa pakai alat ini. Itu pakem gua di musik. Oke. Kalau nggak cocok dimasukin suling, gua nggak akan masukin. Men, lu kan sudah mewakili salah satu kekayaan Indonesia ya, musik Batak gitu ya, bisa mengaransemen dan lu sekarang udah one and only. Padahal banyak, menurut gue pasti banyak. Akhirnya banyak yang ngikutin. Banyak yang ngikutin. Tapi lu pertama kali lu yang bikin seperti ini. Akhirnya orang tuh nyanyiin lagu Batak nggak malu, keren. Bisa punya pride gitu. Punya pride. Itu yang gue rasakan pada saat gue konser dengan lagu-lagu Batak di aransemen sama Om Vicky. Ada nggak? Lu pernah nggak main di luar negeri untuk dipanggil untuk itu? Pernah. Kemana men? Cuman sekali dan gue nggak mau lagi. Ya kenapa nih? Lu gimana ceritanya? Gini, zaman di komunitas world music pun banyak kawan-kawan yang ke sana ya, samba Sunda, mempromosikan musik Sunda ke luar negeri. Ivan Nestorman dari Flores, banyak lah. Jadi yang bermasalah tuh bukan orang luar negeri, men. Yang bermasalah tuh anak-anak Batak sendiri yang di Indonesia. Gimana maksudnya gue ngerti. Bikin orang luar negeri jatuh cinta sama musik tradisional Indonesia gampang banget. Gimana? Ya lu modal bisa main gendang Sunda dikit-dikit, bawa pemain suling main di sana, tak-tak dikeprokin lu udah langsung. Iya. Bukan karena mereka gimana? Bagi mereka nih unik, aneh, mereka baru ngeliat. Iya. Jadi nggak ada bedanya lo datang ke sana bawa kambing kepalanya 2 gitu. Oh iya. Belum pernah lihat deh. Oke. Tapi itu bukan sesuatu yang mereka akan dengerin sebelum tidur. Iya. Mereka belajar kuliah, kerja sambil dengerin lagu itu. Itu cuma kayak sirkus. Jadi lu kayak spontanitas aja gitu. Bukan yang buat lu bawa pulang terus lu dengerin terus ya. Sementara membuat anak-anak Batak yang di Indonesia jatuh cinta sama musik Batak itu jauh lebih sulit. Indonesia lah dulu. Membuat anak-anak Indonesia seneng sama musik tradisional itu jauh lebih sulit dibandingkan Orang luar negeri. membuat orang luar negeri jatuh cinta ke Indonesia. Oke, waktu itu lu main di mana? Di Eropa, di Austria, di Ljubljana, Eropa Timur, tur Eropa lah. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dipanggil ke sana? Gimana ceritanya? Ya, gue pengen nyoba aja ikut. Ada banyak World Music Festival. Oh berarti lu mendaftarkan diri? Mendaftarkan diri, tapi diterima dengan baik. Akhirnya nambah. Oke. Nambah sini Oke. gitu. Yang kata lu bilang kenapa jadi nggak mau juga bikin lagi di sana? Iya, bukan yang mau sombong, gampang banget bikin mereka goyang, bikin mereka interaktif, wah, standing applause, wah keren gitu loh. Oke, jadi lu misi lu kenapa nggak di sini kayak gitu ya? Bukan maaf kata kawan-kawan yang international live pun bisa melakukan itu. Mungkin lebih bagus kali. Ya. Tetapi yang belum bisa mungkin kawan-kawan tradisional di Indonesia ini membuat anak-anak Indonesia jatuh cinta sama budayanya sendiri. Betul banget. Itu yang lebih sulit. Oke, ya contohnya kita ya, disuruh sih nggak mau ya. Iya, lu contohnya. Disuruh bokap belajar Batak, belajar bahasa, kenalin ini. Bodoh dikerjain. Begitu film, gue tahu, gue seneng, gue bangga langsung ya. Iya. Karena gini, gue tuh seneng, adik gue pertama gue nonton film, tadi apa namanya? Agak lain. Bukan, apa yang sebelumnya? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Dan gue bangga sekali akhirnya menjadi orang Batak. Dan gue pelajari itu siapa aja sih yang bikin, yang main siapa aja sih. Sampai gue tahu, oh ini Vicky gitu kan. Vicky Sianipar, oke. Akhirnya gue bangga lah. Gue DM semua pemainnya. Gue seneng, gue Batak loh, gue Batak loh. Mengaku-ngaku gitu. Dan terjadi di Agak Lain. Anak gue nonton Agak Lain. Terus dia bilang, Pak, aku tuh orang Batak ya? Iya. Wah, diajak semua-muanya kan. Dia sampai bilang, ternyata aku tuh orang Batak loh. Ngomongnya udah mulai gitu. Dia nanya Oras. Kalau dulu gue orang Batak. Terus nanya, Pak terima kasih ya Pak. Itu mau lihatnya. Oh mau lihatnya diapalin gitu. Nah itu udah tumbuh. Jadi menurut lu begitu ya? Orang tuh gampang dengan seni ya malah diajarin.
Ya, jadi ya itulah dari perjalanan hidup gue yang aneh tadi itu. Akhirnya gue mendapatkan, gue diciptain Tuhan lahir buat ini. Karena by the end, dulu by the way kan dulu banyak yang menghujat kan. Masa? Orang-orang tua, geng Batak. Menghujatnya gimana? Mereka kan perantau. Musik mereka yang denger dari kampung tuh yang gaya yang lama. gaya dulu. Oh. Jadi kalau mereka homesick, mereka mesti denger itu kan. Iya. Sehingga kalau di lagu Sinanggar Tuluynya atau lagu Butetnya dibikin model kayak Seal, kayak Iya. kayak Sting, Oh dia nggak suka. nggak ngerasa. Nggak dapat Jadinya gue feel-nya. dihujat, nggak dapat gue feelnya salah lu bikinnya. Oh oke. Dulu gue ada gitu. Ya? dulu gue kesel kan, tapi karena gue perantau juga pernah setahun, gue pernah di Amerika, terus homesick. Tiba-tiba ada anak Indo yang datang bawa lagu Judi Roma. Wah, Jakarta banget. Bukan karena gue suka lagunya. Iya. Memori zaman dulu. Iya, vibe ya. Tapi kalau Judinya dinyanyiin Michael Jackson, nggak gini deh. Gitu. Padahal lebih keren. Seperti itulah. Kurang lebih gitu. Jadi gue banyak dihujat. Oke. Nah, tapi yang menghujat gue, anak-anaknya di rumah punya kaset gue. Oke. Itu gara-gara punya kaset gue mulai nanya, Pak, mau lihat artinya apa? Holong artinya apa? Ini daerah mana Pak? Danau Toba. Oh, besok-besok jangan ke Eropa Pak, kesini aja nih kayaknya keren deh Pak. Wah, Gitu. good dong. Ini alat musik apa Pak? Suling. Mau belajar dong. Akhirnya yang menghujat itu, ada fungsi juga tuh dia. Iya. Jadi itulah tugas gua secara misi ya. Oke. Supaya anak-anak muda ini yang udah nggak ngerti Batak bisa balik lagi. Oke. Itu. Dan lu ini masih tetap lu tanemin. Seumur hidup lah. Terus. Seumur hidup terus. Ya mungkin mulai dari musik, habis itu ke film, nanti mungkin ke bidang lain lagi. Lu pernah bikin film nggak? Enggak lah. Akan nggak? By the way ya, ini awalnya musik nih. Kedua, sebenarnya gue pindahnya nggak ke film dulu, ke restoran dulu. Lu bikin Lapo Batak sama bokap. Oke. Yang dulu image itu musik. Oh iya, lapo lah terus dia pokoknya gitu. Tapi ini udah musik selevel sama restoran Jepang gitu loh. Oke, lu bikin apa? Toba Tabo namanya. Toba Tabo, Lapo Toba Tabo. Lapo Toba di mana, men? Di Jalan Sarjo. Udah lama, dari tahun 2006. Itu udah ada dari 2006. Udah, yang gimana cara orang berpakai jas nggak perlu buka jasnya lah gitu. Oh, sedap. Lu pokoknya memodernisasi ya. Nah, itu F&B. Oke. Habis itu ke kafe. Kafe lu buka juga? Kafe Batak tuh banyak, men. Image-nya parah soalnya. Oke. Perempuan soalnya lah ya, sawer gitu. Oke. Nah, dulu kita bikin Toba Dream Cafe namanya. Di situ juga di Dr. Sarjo juga. Ada nih. Oh, sekarang ditutup sih. Oh, sekarang tutup. Ini dari tahun 2006 sampai Covid lah. Oke. Misalnya nyiptain image gimana caranya ke kafe Batak, tapi istri-istri happy kalau suaminya ke situ gitu loh. Oh, I see. Oh, lu sampai ke situ ya. Alhamdulillah. Terus ke film. Jadi idenya sama, konsepnya sama, misinya sama, bidangnya aja beda-beda. Beda-beda. Si Toba Dream nggak buka lagi? Sekarang jadi musik venue aja. Musik venue, jadi sewa-sewain. Iya, model kayak Oh, gede dong berarti ya? Gede. Oke. Oh, gue kirain masih ada. Kalau nggak gue manggung sana. Oke, Vicky. Tapi ini menjelaskan gue sih. Menjelaskan akhirnya semua pertanyaan yang ada di kepala gue. Aneh hidup gue. Aneh sih. Lu out of the box sih. Maksudnya orang, gue berpikir itu lu adalah orang yang sehari-hari ngomong Batak di rumah, yang bangga banget sama Bataknya sampai lu nggak suka sama yang lain, senangnya Batak doang. Terus akhirnya menjadi, wah lu semuanya about Batak. Ternyata lu nggak suka. Awalnya anti. Lu meledak, orang seneng, lu enggak. Kacau ya. Tapi setelah itu malah lu kena lah, ibaratnya kena momennya yang just one click away, tahu-tahu tiba-tiba lu menjadi bangga menjadi seorang Batak ya. Iya. Wow. Itu mah gue bilang itu nenek moyang itu. So-soan lu gak suka Batak. Makanya kalau orang bilang ke Tuhan, kalau gue buktiin sendiri Tuhan ada, men. Gak mungkin ini manusia nggak buktiin ini. Gak mungkin. Nggak bisa mungkin ini. Betul. Tuhan ada ya. Gue kenal Tuhan bukan karena kata orang. Nggak, ya, terbukti banget gitu dalam hidup gue. Jadi, wah, spiritual lu kenceng sekarang berarti ini harusnya. Nah oke, sekarang lu tapi selain musik ada kerja juga nggak lain-lain?
Ya, kan 2001 kan gue keluar dari urusan bokap, ya. cabut, gitu kan. Nah begitu bokap meninggal tahun 2021 kemarin ya gue kayak terpanggil lagi, ya mengabdi lah. Oh, jadi selama ini di luar, Lu masuk dalam. sekarang masuk lagi ikut ngurusin lagi. Jadi lu sekarang kerjaan bokap lu yang nerusin lah. Ya gue kan kakak beradik kan berempat, Oke, lu anaknya? paling kecil. Oh kan kecil lo ya? Iya, Oke. jadi gue ngurusin IT, sistem dan accounting. Oh, Gitu. sedap loh. Lu SMA lo. Konsepnya sama men, mendaur ulang sesuatu tapi esensi tetap gitu. Gimana tuh? Yang kayak tadi, kayak di musik Batak kan begitu. Ya oke, kalau yang ini? Ya sama, sistem-sistemnya ini udah baku tapi Oh lu bikin lagi, lu upgrade? bikin aplikasi upgrade segala, tapi esensi pakem-pakemnya tetap. Tetap. Oh oke, I see. The way-nya aja lu tambah ya, toolsnya lu tambah jadi modern ya. Oke. Om, gue thank you banget Om, lu udah mampir ke gue. Ini semua terjawab sama gue sekarang dan gue bangga banget gue berteman sama lu. Karena yang gue tahu itu dulu gue nggak tahu Vicky Sniper, gue pikir bawa bapak. Karena nggak mungkin anak muda mengaransemen musik tradisional, benar nggak? Iya. Dulu nih kita tahu ada Doh Sumbang, oh itu kan udah di atas kita jauh ya Dwiki kan? Darmawan, Dwiki Darmawan, Hari Rusli gitu kan? Saung Jabo. Nah iya gitu. Nah jadi gue nggak tahu bahwa lu tuh masih seangkatan kita gitu. Oh gue bilang pas ketemu, pas ngeliat gitu orangnya masih muda nih. Oh mungkin orangnya ke bapak-bapaan nih. Gitu dong. Pas kita ketemu, jadi kita udah ikut konsernya. Gini-gini gue dulu calon keyboardis Elemen loh. Iya. Oh iya. Gimana cerita dulu? Johnny Yaya ya? Iya tahun 2000 awal. Iya. Telepon Johnny Yaya. Fik gue mau bikin band gini-gini. Gue ada drummer ya si Didi. Oh Didi gue kenal. Oh sama dia. Gue pikir-pikir dulu ya. Gue selalu udah ada MSI nih waktu itu. Oh lu juga mau rekaman. Akhirnya gue telepon lagi. Aduh gue udah keterima nih deal gue sama Universal. Oh ini kan masuknya juga kita Universal sama. Iya. Sama Universal. Kalau enggak kita band nih. Emang harus ya. Jadi nanti thumbnailnya Vicky Sianipar harusnya jadi keyboardis Elemen. Karena dulu keyboardis gue itu mau sekolah Pak. Oh gitu. Dia kan di Yamaha kerja. Nah dia dapat beasiswa atau apa, dia disekolahin ke Jepang. Jadi itu yang tadinya. Nyari main keyboard. Jadi main keyboard. Taunya dia nggak jadi. Pas itu di ujuk jadi nggak jadi. Ternyata kan jawabannya jelas. Oh gue mesti ngurusin Batak ini. Kalau nggak Elemen ini, lagunya bisa jadi lagu Batak. Bukan Elemen. Gue bikinin dong satu dong lagu Batak. Gue nyanyi deh. Iya Project siap. lu ya. Bener ya? Siap. Setuju gak? Setuju dong. Nggak. Gue pengen bangga juga. Bokap di atas sana. Akhirnya anakku nyanyi Batak juga. Gitu kan. Kan seneng juga ya kan. Yang udah ngomong gini persis. Denada. Oh iya Denada kan Tambunan. Iya akhirnya. Aduh kalau bokap gue masih hidup. Dia tahu happy banget gue nyanyi lagu Batak. Lu pernah bikinin? Pernah buat event tapi. Mau dong gue. Ya bener ya. Siap. Aduh terima kasih Vicky. Thank you banget. Sama. Thank you. Pokoknya sukses buat apa yang lu kerjakan. Thank you. Menjadi orang Batak gue sekarang sangat bangga sekali. Dan lu ada lagu baru gak? Ada baru rilis. Sama Untuk soundtrack juga. Nababan ya? Sama Ogar Nababan. Judulnya apa? Judulnya Borhat Au. Itu soundtracknya film Mertua Ngeri Kali kemarin. Mertua Ngeri Kali. Ada video klip atau apa? Atau video lirik ada nggak? Ada di YouTube. Ada ya. Nanti gue tayangin di sini. Ya, ini lagu yang gue bilang tadi. Ini musik Batak, tapi sebenarnya ini kalau gue bilang art rock nih. Ini zamannya Yes, zamannya Seal. Nah ini nanti gue kasih linknya di deskripsi. Kalian nonton, kalian lihat. Apalagi yang orang Batak, lu harus denger. Ini lagu siapa men? Lagu gua. Lagu lu ini, Ya, lagu baru. Ini lagu baru ya, bukan daur ulang. Ini lagu barunya Vicky Sianipar. Nah jadi dengerin, komen, kita senang banget di komen. Terus sama di follow juga Instagramnya Om Vicky Sianipar. Terus juga thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sebarkan kebaikan. Bye.